Greetings, publik bertanya-tanya kenapa Jokowi ngotot menaikkan iuran BPJS? Apakah Jokowi tidak memahami kondisi rakyatnya saat ini? Mengapa ia juga tidak menurunkan harga BBM? Mengapa Jokowi membuat rakyatnya yang sudah susah disusahkan lagi? Mari kita ulas pertanyaan publik ini dengan hati yang gembira, aman sejahtera, dan berdamai dengan corona. Karakter kuat Jokowi adalah tanggung jawab, pekerja keras, dan mandiri. Pantangannya adalah tak tergantung pada orang lain. Ia bukanlah tipe orang pengemis, peminta-minta, atau mengharap belas kasihan. Ia malu kalau ia menjadi beban. Baginya lebih terhormat makan tempe dari usaha sendiri daripada makan lobster hasil dari meminta-minta atau belas kasihan dari orang lain. Karakter kuat inilah yang menempatnya menjadi pengusaha tangguh, kuat, dan mandiri. Hal ini juga yang membuat dirinya kuat melakukan belusukan di tengah rakyat siang dan malam. Karakter tangguh, mandiri, dan berjuang tanpa bergantung dari orang lain ia turunkan kepada anak-anaknya. Lihatlah putra-putri Jokowi. Adakah yang menebeng dan memanfaatkan jabatan sang ayah? Sama sekali tidak. Mereka semua bekerja dan menekuni usaha sendiri. Tak peduli hanya pengusaha pisang goreng atau martabak. Yang penting halal dan bisa memberi kehidupan. Dalam keluarganya, Jokowi sudah menanamkan kuat-kuat dua karakter ini. Pertama, Anda harus berjuang mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kedua, Anda tidak boleh menjadi beban bagi orang lain dan menjadi peminta-minta. Dua karakter inilah yang mempengaruhi Jokowi ketika ia menjadi wali kota, gubernur, hingga saat ini menjadi presiden. Masih ingatkah saat Jokowi baru saja menjadi presiden? Apa kebijakan paling menyakitkan rakyatnya? Ia mencabut subsidi BBM dan listrik. Sakit memang. Tetapi Jokowi sama sekali tidak suka rakyatnya terus disuapi, dimanjakan, dan diberi gratisan terus. Ia mengajari mereka bagaimana hidup tegar, kuat, mandiri, dan tidak menjadi bangsa pengemis. Terbukti, hasil dari subsidi BBM dan listrik itu bisa membangun ribuan kilometer jalan negara, ratusan kilometer jalan tol, berapa banyak jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, pintu gerbang, waduk, bendungan, kantor, dana desa, dan infrastruktur lain dapat dibangun. Tak bisa dibayangkan jika ada 300 triliun per tahun beban subsidi BBM dan listrik masih diberikan saat ini. APBN habis digerogoti oleh biaya manja rakyatnya. Bagaimana dengan hutang? Jokowi adalah orang yang berani berhutang. Sebagai pengusaha, Jokowi berani meminjam uang untuk modal bersifat produktif dan bukan konsumtif. Ia berani berhutang untuk membangun bangsanya dan bukan untuk mengorupsinya. Lantas, mengapa ia ngotot menaikkan iuran BPJS? Alasannya sudah sangat jelas. Setiap tahun puluhan triliun APBN habis untuk mensubsidi defisit BPJS. Duit puluhan triliun ini menggerogoti dan membebani uang negara. Ini berarti negara terus menyuapi dan memanjakan rakyat yang tidak pernah mandiri. Jokowi amat muak melihat praktek ini. Pertanyaannya adalah, tepatkah saat ini iuran BPJS itu dinaikkan? Tepat. Saat ini penerimaan negara dari pajak anjlok. Demikian juga bulan-bulanan mendatang. Pemasukan negara semakin kering kerontang. Sementara itu, subsidi untuk BPJS terus membengkak apalagi di tengah pandemik. Ini jelas mencekik APBN yang sudah mulai sekarat. Tak bisa dibayangkan perubahan postur APBN 2020 setelah dihantam corona. Yang dikhawatirkan adalah defisitnya berapa? Berapa utang konsumtif bertambah? Saat ini adalah justru saat yang tepat. Saatnya Jokowi berteriak meminta golongan masyarakat mampu, terutama kelas 1 dan 2 BPJS untuk ikut meringankan APBN. Jokowi ingin APBN lepas dari beban mensubsidi BPJS. Caranya, iuran peserta harus dinaikkan. Bagi Jokowi, BPJS ini adalah gotong royong, tidak lebih dari itu. Pihak yang sanggup membantu yang lemah, sesederhana itu. Ada banyak orang kaya membayar iuran BPJS tapi tidak pernah memakainya. Sementara rakyat jelata berjibun antri di rumah sakit memanfaatkan BPJS. Nah, inilah yang diharapkan. Lalu, di mana peran negara? Peran negara adalah hadir untuk mengatur dan menyalurkan subsidi dari si kaya kepada si miskin. Negara hadir untuk memastikan keadilan sosial yang sanggup mensubsidi yang miskin. Jika Pertamina hancur, maka ekonomi negara akan kolaps. Jika ekonomi kolaps, Jokowi dipastikan juga ikut kolaps. Suara-suara yang ngotot agar BBM diturunkan mengikuti harga pasar dunia adalah suara jahat yang ingin menghancurkan Jokowi.
Jadi, jika Jokowi ngotot menaikkan iuran BPJS, itu karena ia sedang melatih rakyatnya agar tidak menjadi bangsa yang bermental manja dan hanya terus disubsidi dari utang. Jika Jokowi tidak menurunkan harga BBM, ia karena paham bahwa nyawa perekonomian negara dan nasibnya sendiri berada di tangan Pertamina. Begitulah kura-kura. Siwa.com, Asaro Lahago. Bagaimana menurut kalian, gengs? Apakah kebijakan Bapak Jokowi ini tepat? Kalian yang merasakan. Silahkan tulis di kolom komentar dengan alasan bijak kalian. Bye.